Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan bagian akhir dari Amsal 15, yaitu ayat ke-30 sampai dengan 33. Mari kita bersama-sama membacanya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Pernahkah saudara menerima kabar baik? Di mana kabar baik itu membuat saudara senang, mungkin merasa sukacita, bahkan tubuh kita merasa segar karena kabar yang baik itu. Mungkin hasil pemeriksaan kesehatan yang menenangkan, atau mungkin pesan sederhana dari seseorang yang peduli dengan saudara di saat yang tepat. Perasaan itu seperti mata yang bersinar dan tulang yang disegarkan. Seperti yang Amsal katakan. Sebaliknya, pernahkah kita menolak nasihat, merasa tahu sendiri dan kemudian menyesali keputusan kita? Di situ kita sadar, bukan karena kurangnya informasi yang membuat kita jatuh, tetapi kurang kerendahan hati untuk mendengar. Saudara-saudara, di dalam ayat 30 dikatakan, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Amsal membuka bagian ini dengan gambaran yang sangat manusiawi. Senyum, tatapan yang ramah, dan kabar baik. Semuanya membawa sukacita dan juga kekuatan, ketenangan. Saudara, ini adalah pengingat bahwa kita bisa menjadi pembawa sukacita bagi orang lain. Bukan hanya melalui bantuan yang kita berikan, tetapi juga melalui kehadiran yang tulus dan kata-kata yang menghibur. Kita mengatakan sesuatu yang baik, atau mungkin melalui senyuman kita, melalui keramahan kita. Ini bisa memberikan penghiburan, pembawa sukacita untuk yang lain. Saudara, di dunia yang saat ini penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketidakjelasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan berita-berita yang negatif, satu kabar baik dan satu tatapan hangat bisa menjadi penguat jiwa yang sedang lelah. Satu kabar baik yang kita katakan, ini bisa memberikan penghiburan kepada orang lain. Kita bisa katakan, Tuhan itu baik, Tuhan sayang kamu, Tuhan tidak meninggalkan kamu. Kalimat yang sederhana, tapi bisa memberikan kekuatan kepada orang yang mungkin saat itu sedang lelah. Mari kita memperhatikan ayat 31 dan 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Disinilah letak inti daripada hikmat sejati, yaitu rela untuk ditegur, menerima masukan. Orang yang bijak bukan hanya pandai berbicara, tetapi punya telinga yang terbuka. Untuk apa? Untuk menerima masukan, untuk mendengar perkataan orang lain. Mungkin kita sebagai manusia seringkali kita merasa tidak nyaman saat ditegur. Kita mungkin ada rasa tersinggung. Tetapi Amsal berkata ini akan membawa kepada kehidupan. Artinya teguran yang benar bukan menjatuhkan, tetapi akan menyelamatkan setiap kita. Sebaliknya orang yang menolak didikan, Amsal berkata membuang dirinya sendiri. Ia sedang memilih jalan yang merusak dirinya. Bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena menutup hatinya. Dan inilah pelajaran besarnya. Belajar dari teguran adalah tanda kematangan rohani setiap kita. Kalau kita tidak suka dengan teguran, kita selalu menutup telinga terhadap teguran.
bisa jadi kita belum memiliki kematangan rohani. Dan di ayat 33 menutup pasal ini dengan kebenaran mendalam. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini adalah kesimpulan dari semua hikmat Amsal. Hikmat sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Kita tidak akan bisa memiliki hikmat yang benar kalau kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Bukan takut dihukum, bukan takut karena ngeri, tetapi takut di sini adalah hidup dengan rasa hormat dan tunduk kepada Allah. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tahu segala-galanya, dan kita mau tunduk kepadanya. Kita mau bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan inilah jalannya. Dari takut akan Tuhan, lahirlah didikan. Dari didikan, lahirlah hikmat. Dan dari kerendahan hati untuk belajar, lahirlah kehormatan. Dunia mengejar kehormatan melalui apa? Pencapaian-pencapaian, kesuksesan, apa yang mereka miliki. Tetapi Amsal berkata, kehormatan sejati datang kepada mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan dan hati yang mau diajar. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kehadiran dan kata-kata kita membawa sukacita bagi orang lain? Apakah setiap kita siap untuk mendengar masukan dan teguran? Apakah setiap kita sedang mengejar kehormatan dunia, atau kita sedang membangun hati yang takut akan Tuhan dan kita memiliki kerendahan hati? Mintalah kepada Tuhan supaya setiap kita memiliki hidup yang tidak hanya dipenuhi oleh pengetahuan, tetapi kita memiliki hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan. Saudara, Amsal 15 ini diakhiri dengan satu prinsip yang penting. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika kita ingin hidup kita berbuah, dihormati dan berarti, maka mulailah dengan takut akan Tuhan, belajar mendengar, dan bersikap rendah hati. Hari ini kita sudah berada di akhir dari Amsal pasal 15. Apa yang kita pelajari dari keseluruhan Amsal 15 ini? Bahwa kata-kata mencerminkan hati, dan hati yang takut akan Tuhan akan membentuk hidup yang penuh damai, kasih, dan kehormatan sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, biarlah setiap kami boleh memiliki hidup yang takut akan Engkau. Karena dengan takut akan Engkau, maka kami memperoleh didikan. Dengan kami mau dididik, maka kami akan memperoleh hikmat. Dan dalam kerendahan hati, kami akan mendapat kehormatan. Tuhan, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.